Saat galbay dipinjol, bagaimana menyikapi ketika ditawari jasa backup data, jasa pelunasan hutang, dan jasa penghapusan data pinjol? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman saya akan bahas mengenai seseorang yang pernah bertanya mengenai apakah ketika gagal bayar dipinjol bagaimana menyikapi ketika ada yang menawarkan jasa backup data, jasa pelunasan hutang pinjol, jasa penghapusan data pinjol. Apakah benar data-data kita di aplikasi pinjol itu bisa dihapus? Nah, buat teman-teman yang penasaran silahkan disimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya, dan tentunya saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Walaupun saya tahu setiap pengalaman orang yang menggunakan pinjol itu tidak akan sama dan tidak bisa disamaratakan ya. Minimal ini ada gambaran buat teman-teman semuanya tentang jasa backup data, jasa pelunasan hutang pinjol, dan jasa penghapusan data pinjol. Ini sering dialami oleh orang-orang yang pernah menggunakan pinjaman online. Saya yakin karena saya duga dulu pernah ditawari jasa-jasa seperti ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sampai saat ini sudah galbay dipinjol. Ingat, gagal bayar dipinjol itu insya Allah hidup kalian lebih baik juga dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat pinjol, terjebak gali lubang tutup lubang. Ingat, gagal bayar dipinjol lebih baik daripada gali lubang tutup lubang. Karena membayar hutang pinjol, hidup kalian tetap hancur. Tidak dibayar juga, hidup kalian akan hancur. Jadi milih yang mana? Silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, jasa hapus data, jasa pelunasan hutang pinjol, dan jasa penghapusan data pinjol. Nah, ini pengalaman saya dulu teman-teman ketika memiliki hutang piutang di pinjol. Ada salah satu orang yang menawarkan via WhatsApp dan via email, di mana ketika menawari hal itu dia menawari pinjaman sejumlah 5 juta rupiah ya, dengan catatan pencairannya cepat, persyaratannya mudah, hanya pinjam KTP saya lalu foto selfie dengan KTP ya, hati-hati. Lalu sebelum dana itu dicairkan, katanya saya harus transfer dulu 2 juta rupiah ke rekening orang tersebut. Nah, nanti kalau saya udah transfer 2 juta rupiah ke rekening orang tersebut, uang 5 juta rupiah akan dicairkan dan dikirim ke rekening saya. Katanya seperti itu ya waktu itu. Cuman waktu itu saya tidak mengikuti saran tersebut. Saya tidak transfer uang 2 juta rupiah. Karena apa? Ya karena saya tidak punya duit. Boro-boro untuk transfer duit ke orang, untuk kehidupan saya juga nggak ada. Istilahnya seperti itu kan. Nah, ini terjadi pada nasabah-nasabah yang gagal bayar atau baru telat bayar di pinjol. Pasti pernah mengalami yang namanya ditawari jasa pelunasan hutang lah, jasa backup data, jasa penghapusan data pinjol. Sebaiknya yang harus kalian lakukan adalah tetap ekstra waspada. Jasa-jasa seperti itu tidak 100% bisa dipertanggungjawabkan. Seperti dia pasti minta bagi hasil atas jasa-jasa yang sudah dia tawarkan tersebut. Lalu ada juga yang betul-betul memang dia sengaja ingin menipu. Misalkan dia menawarkan pinjaman 5 juta rupiah lalu kita harus transfer dulu. Nah, kalau misalkan kita mengikuti sarannya dia mentransfer uang 2 juta rupiah, nanti setelah uang tersebut ditransfer kalian akan diblokir, nomor handphone kalian akan diblokir sehingga dia tidak bisa dihubungi lagi lalu menghilang. Otomatis kan kalian kehilangan uang 2 juta rupiah. Makanya waspada ketika kalian ditawari oleh jasa-jasa backup data, pelunasan hutang, ataupun penghapusan data. Dan apakah ketika kita galbay di pinjol, data-data kita bisa dihapus di aplikasi pinjol? Selama kalian punya utang, tidak pernah melunasi hutang kalian di pinjol tersebut, data-data kalian tidak akan pernah dihapus. Lalu bagaimana ketika kalian sudah melunasi hutang-hutang kalian? Tetap saja data-data kalian akan disimpan di sistem aplikasi pinjol tersebut sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Sampai kapan? Mungkin 10 tahun, 5 tahun, itu tergantung perusahaan pinjolnya sejauh mana masih membutuhkan data-data kalian. Misalkan membutuhkan data-data kalian untuk disalahgunakan, untuk dipakai minjol lagi, seperti itu. Makanya ekstra hati-hati ya buat teman-teman. Jangan coba-coba meminjam uang di pinjol
jika kalian tidak ingin terjebak dalam sebuah permasalahan besar, ya. Meminjam uang di pinjol sama dengan menjerumuskan kalian ke dalam suatu masalah yang sangat besar yang akan kalian hadapi. Jadi hati-hati saja, walaupun saya tahu iklan pinjol bertebaran dimanapun, di media sosial manapun dengan menawarkan kemudahan, pencairan yang cepat, persyaratan yang mudah, tapi itu adalah hanya iming-iming kemudahan untuk menjerat nasabahnya. Promosi-promosi yang sengaja dilakukan agar banyak orang yang tergiur dan akhirnya penasaran untuk menginstal aplikasi tersebut. Setelah itu, satu kali saja meminjam uang di pinjol, data-data kalian sudah masuk, terekam otomatis di sistem pinjol tersebut dan tidak akan pernah bisa dihapus, dan nggak tahu sampai kapan akan dihapusnya. Ya, makanya hati-hati, rawan penyalahgunaan data. Data-data kalian tidak akan aman. Jangan mudah memberikan data-data kalian pada oknum-oknum yang mengatasnamakan jasa backup data, jasa pelunasan utang, atau jasa-jasa penghapusan data. Jasa-jasa seperti itu hanyalah oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan situasi nasabah-nasabah yang sedang kesulitan membayar utang pinjol dengan iming-iming dia menawarkan jasa pinjaman uang, padahal dia ingin mendapatkan keuntungan dari kalian. Misalkan kalian mengikuti saran-saran jasa-jasa joki tersebut, lalu setelah dicairkan dana, uangnya dipotong 50%. Utang kalian otomatis kan tetap tidak lunas karena tawaran dari jasa joki tersebut hanya yang kalian terima hanya 50%-nya. Misalkan meminjam 5 juta rupiah, yang kalian terima 2.500.000, sementara kalian harus bayar 8 juta rupiah. Hutang kalian semakin bertambah, hutang kalian semakin banyak, dan kalian tetap ketika tidak mampu bayar akan diteror lagi. Ya, jadi ketika tidak mampu bayar, gagal bayarkan, dan jangan percaya dengan tawaran-tawaran jasa backup data, jasa pelunasan utang, dan jasa-jasa yang lainnya, yang mana mereka itu bisnis, ingin mencari keuntungan dan menjebak orang-orang yang sedang panik, yang sedang pikirannya kalut karena diteror oleh DC pinjaman online. Jadi sebaiknya yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang saja, berpikir sehat. Jangan mudah percaya sama orang, jangan mudah percaya katanya, tapi lihat dulu apakah faktanya atau tidak ada atau tidak, ya teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang tertipu dengan jasa backup data, jasa pelunasan utang, atau jasa penghapusan data pinjol, ya. Ini sangat beresiko, berhati-hatilah. Oke, yang pasti dari mulai sekarang, jika kalian ekstra waspada, ekstra hati-hati, insya Allah kalian tidak akan tertipu dengan hal-hal seperti itu. Oke, yang buat teman-teman yang saat ini sedang kesulitan menghadapi permasalahan gagal bayar di pinjol, tetap tenang saja, jangan panik. Jika tidak kuat mental, segera ganti nomor HP, ganti WhatsApp, ganti email, hapus semua media sosial kalian, dan putus segala akses yang terhubung dengan pinjaman online. Oke, dan pasrahkan segala permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan membantu kalian dan mengeluarkan kalian dari segala macam permasalahan di dunia ini, jika kalian betul-betul ingin hijrah dan menjauhi pinjaman online. Oke, dan yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.